then I really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. A few moments later. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Ada imigrasi ni. Imagination. Nice. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu deadlock, prosesnya, dan bagaimana cara mengatasi saat deadlock terjadi. Pernahkah kamu sedang mengetik tugas, membuka beberapa program, lalu tiba-tiba komputer kamu macet? Mouse nggak bisa digerakkan, aplikasi nggak bisa ditutup, bahkan tombol close cuma jadi pajangan. Bisa jadi yang kamu alami bukan sekedar hang, tapi sesuatu yang disebut deadlock. Deadlock adalah salah satu masalah paling rumit dalam sistem operasi, di mana beberapa proses saling menunggu sumber daya yang dipegang proses lain. Bayangkan, semua proses berhenti, menunggu, dan tidak ada yang bisa lanjut. Inilah kisah tentang bagaimana komputer bisa terjebak dalam kebuntuan digital. Pengantar konsep deadlock. Dalam sistem operasi, banyak proses berjalan bersamaan. Ada proses yang ingin mencetak dokumen, ada yang ingin membaca file, ada yang ingin menggunakan memori atau CPU. Nah, terkadang proses ini memerlukan sumber daya yang sama, seperti printer, scanner, atau file tertentu. Misalnya, proses A sudah memegang printer, tapi butuh scanner untuk lanjut. Sementara, proses B sudah memegang scanner, tapi butuh printer. A menunggu B, B menunggu A, dan hasilnya tidak ada yang bisa jalan. Itulah yang disebut deadlock, kebuntuan antar proses yang saling menunggu tanpa akhir. Analogi dunia nyata. Untuk lebih mudahnya, bayangkan kamu dan temanmu sedang berkendara di jalan sempit yang hanya muat satu mobil. Kamu datang dari arah kiri, temanmu dari arah kanan. Di tengah jalan, kalian bertemu dan tidak ada yang mau mundur. Kamu menunggu dia mundur, dia menunggu kamu mundur. Akibatnya, dua-duanya diam. Macet total. Nah, dalam dunia komputer, proses juga bisa mengalami hal yang sama. Mereka saling menunggu sumber daya dan tak ada yang mau mengalah untuk melepaskannya. Sistem pun berhenti, seperti dua mobil di jalan sempit tadi. Kondisi deadlock, Kaufman conditions. Para ahli komputer menyebut ada 4 kondisi utama yang harus ada agar deadlock bisa terjadi. Kondisi ini dikenal sebagai Kaufman conditions. Yuk kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada mutual exclusion. Artinya sumber daya yang hanya bisa digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Misalnya, printer
tidak mungkin dua proses mencetak di printer yang sama secara bersamaan. Jadi, siapa yang pegang, hanya dia yang bisa pakai. Di posisi kedua ada hold and wait, yaitu proses memegang satu sumber daya tapi masih menunggu sumber daya lain. Misalnya, proses A memegang printer tapi masih menunggu scanner yang sedang dipegang proses B. A menunggu tapi tidak mau melepaskan printer. Nah, di sini mulai berbahaya. Di nomor 3 ada no preemption. Artinya, sumber daya yang tidak bisa diambil paksa dari proses yang sedang memegangnya. Jadi, selama proses B masih memegang scanner, sistem tidak boleh mengambil scanner itu secara paksa untuk diberikan ke A. Di posisi keempat ada circular wait. Ini kondisi pamungkas, yaitu proses-proses menunggu secara melingkar. Misalnya, A menunggu B, B menunggu C, dan C menunggu A. Terbentuklah lingkaran setan. Dan disinilah deadlock benar-benar terjadi. Jika keempat kondisi ini muncul bersamaan, selamat, sistem kamu resmi terjebak dalam deadlock. Contoh kasus deadlock di komputer. Mari kita lihat contoh nyata di komputer. Misalnya ada dua proses. Proses P1 membutuhkan printer dan file. Proses P2 membutuhkan file dan printer. Awalnya P1 mendapat printer duluan dan P2 mendapat file duluan. Lalu P1 mencoba mengakses file, tapi file sedang digunakan P2. Sementara P2 ingin mengakses printer, tapi printer sedang digunakan P1. Sekarang P1 menunggu P2 dan P2 menunggu P1. Tidak ada yang bisa melanjutkan dan sistem pun berhenti. Deadlock telah terjadi. Pada sistem besar seperti server, hal ini bisa menyebabkan seluruh layanan terhenti, bahkan crash total. Cara mengatasi deadlock. Tenang, tidak semua deadlock harus membuat sistem menyerah. Ada beberapa strategi untuk mengatasinya. Mari kita bahas 3 pendekatan utama. Yang pertama ada pencegahan, deadlock prevention. Cara pertama adalah dengan mencegah salah satu dari 4 kondisi Kaufman terjadi. Misalnya, izinkan sumber daya dibagi. Ini untuk menghindari mutual exclusion. Yang kedua ada minta semua sumber daya di awal. Ini untuk menghindari hold and wait. Yang ketiga, izinkan sistem mengambil paksa sumber daya jika perlu. Ini untuk menghindari no preemption. Dan yang terakhir ada atur urutan pemberian sumber daya agar tidak membentuk lingkaran. Ini untuk menghindari circular wait. Pendekatan ini seperti mencegah macet sebelum terjadi dengan pengaturan lalu lintas yang ketat. 2. Penghindaran, deadlock avoidance. Di sini, sistem secara cerdas menganalisis kemungkinan deadlock sebelum memberikan sumber daya. Algoritma paling terkenal adalah Banker's algorithm yang bekerja seperti bank. Sebelum memberi pinjaman atau sumber daya, sistem memeriksa apakah nasabah atau proses masih bisa membayar kembali atau menyelesaikan tugas. Jika aman, sumber daya diberikan. Jika tidak, proses disuruh menunggu.
Ini seperti petugas lalu lintas yang menahan mobil agar tidak memasuki persimpangan kemacetan. Yang ketiga ada deteksi dan pemulihan, detection and recovery. Kadang-kadang sistem tidak bisa mencegah deadlock, jadi biarkan saja terjadi dulu, baru dideteksi dan diperbaiki. Sistem memonitor proses-proses yang tidak bergerak, lalu memutus salah satu proses yang terlibat deadlock. Memang ada proses yang dikorbankan, tapi sistem bisa kembali berjalan, seperti polisi lalu lintas yang menarik satu mobil agar kemacetan bisa terurai. Simulasi mini interaktif. Sekarang, bayangkan kamu menjadi sistem operasi. Proses A ingin printer, proses B ingin file. Kamu memberi printer ke A dan file ke B, tapi keduanya butuh satu sama lain. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak hati-hati, mereka akan saling menunggu selamanya. Tapi, jika kamu menerapkan strategi penghindaran, kamu bisa mencegah kebuntuan itu terjadi. Itulah seni di balik manajemen sumber daya dalam sistem operasi. Kesimpulannya, deadlock mungkin terdengar seperti masalah kecil, tapi bagi komputer, ini adalah mimpi buruk. Begitu proses saling menunggu tanpa akhir, seluruh sistem bisa berhenti total. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang kondisi dan solusi deadlock, kita bisa membuat sistem yang cerdas, yang tahu kapan harus menunggu, kapan harus memberi, dan kapan harus memutuskan. Jadi, lain kali komputermu ngeheng, mungkin dia sedang terjebak dalam drama sumber daya. Ingat, deadlock bukan sekedar macet, itu pelajaran penting tentang bagaimana komputer bekerja di balik layar. Hindari deadlock, lancarkan sistemmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap semangat belajar sistem operasi.